Mary yang merasa terancam bekerja di kantor Vicenza. Sarah dan Nico kembali dipertemukan di pernikahan Mora. Nico yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Sarah, namun Sarah mendapatkan buket bunga pernikahan bersama Fandi. Mary yang kesel pagi-pagi udah disuruh buat kopi untuk Nico. Mary, shit. Gue ini karyawan, bukan OB, tau. Kenapa sih kerjaan gue buatin kopi yang gak jelas gini ya? Mary yang membuat kopi dan memasukkan gula sebanyak mungkin. Mary, rasain loh, biar diabetes kalian loh. Nico yang lagi duduk santai menunggu kopi. Nico, wah, enak banget jadi manajer punya bawahan untuk disuruh-suruh. Mary yang berjalan menuju ruangan Nico. Mary, bikin kesel aja. Ini semua gara-gara Vano. Gue jadi kayak gini. Kesel deh. Mary yang di depan pintu ruangan kerja Nico. Mary, gimana nih? Gue harus tutup wajah gue supaya Nico gak kenal gue. Oke, gue punya ide. Mary yang membuat tompel di dagunya. Mary yang bersiap-siap masuk ke ruangan Nico dan dia mengetuk pintu. Nico, iya, masuk aja. Mary yang masuk dan berjalan perlahan menuju meja Nico. Nico, Mer, ternyata sekarang lo udah pakai tompel aja ya? Mungkin besok gue akan pindahin lo ke posisi OB aja, biar cocok untuk lo. Mary yang kesal melihat Nico dan berkata dalam hati, Mary, pengen gue lempar nih kopi. Nico, lo ngedumel di dalam hati ya? Kelihatan banget dari ekspresi lo. Mary yang meletakkan kopi di atas meja Nico dengan wajah cemberut. Nico, gimana gue mau minum? Orang yang ngasih aja cemberut terus. Atau gue turunin aja ya jabatannya. Gimana? Mary yang mengambil kopi dan berkata, Mary, Pak Nico, ini kopi buatan saya, spesial untuk Bapak. Silahkan dicoba, Pak. Nico yang tertawa melihat cara kerja Mary. Nico, ya, gue suka gaya lo. Mary yang balik badan dan pergi meninggalkan Nico. Nico, Mer, lo mau kemana? Sini dulu. Mary, apalagi sih, Pak? Nico, sini dulu. Saya kan belum menyuruh kamu pergi. Mary yang berjalan menuju meja Nico, dan Nico menyuruh Mary untuk mencobakan kopi tersebut. Nico, bukannya gue gak menghargai buatan lo, Mer, tapi gak sopan banget kalau yang buatnya gak minum duluan. Silahkan lo cobain dulu deh, Mer. Mary, bukannya saya gak mau, Pak, tapi ini untuk Bapak. Masa saya yang nyobain sih? Nico, udah, ini kamu cobain dulu deh. Siapa tahu enak. Udah, cepatan cobanya. Mary yang mengambil gelas dan berbicara dalam hati. Mary, mati gue. Bisa kesemutan nih gigi gue. Mary yang meminum kopi tersebut. Nico, gimana? Enak kan? Mary yang giginya kehitaman dan ekspresinya meringis. Mary, manis banget. Nico yang tertawa melihat giginya Mary. Nico, itu kopi apa ampas sih? Pak Tony yang lagi memberikan tugas ke Sarah, namun Sarah membayangkan hal lain. Pak Tony, Sar,
ketikan dokumen ini sebelum jam 2 siang nanti. Dan karena saya ada pertemuan dengan Pak Irfan, tolong kamu perbaiki data yang kemarin juga ya. Kayaknya masih kurang. Sarah yang tidak mendengarkan pembicaraan Pak Tony. Sarah. Apa gue harus dengerin kata Mary kemarin ya? Tapi gak mungkin dong gue udah putusin dia, terus gue minta balikan. Enggak. Gue gak peduli lagi dengan kata gengsi. Pak Tony. Oh ya Sar, sepertinya saya bisa bertemu dengan Pak Sony pada siang besok. Kamu atur jadwal saya ya Sar. Sarah yang tidak mendengarkan perintah Pak Tony. Pak Tony yang melihat Sarah dan dia kesel sambil menggertak meja. Pak Tony. Hei Sar. Kamu ini saya lagi bicara, bukannya dengerin, malah ngelamun. Sarah. Iya Pak, siap, saya tidak melamun Pak. Baik, saya akan atur semua jadwal Bapak dan tugas yang Bapak berikan tadi. Pak Tony. Oke, saya anggap kamu dengar pembicaraan saya tadi. Oke, nanti dokumen saya tunggu kamu jam 3. Oke, saya mau pergi dulu. Pak Tony yang pergi meninggalkan Sarah. Sarah. Aduh, mati gue. Apa yang dibilang Pak Tony tadi ya? Tibalah jam makan siang kantor. Nico yang keluar dari ruangan manajernya dan dia melihat Mary menuju kafe. Nico. Itu dia orangnya. Mary yang berjalan sendirian menuju kafe. Mary. Akhirnya gue bisa istirahat juga. Hei cacing di perutku, apakah kamu siap menerima asupan makanan sebanyak mungkin? Oke, siap-siap ya cacing. Nico yang datang dari belakang dan tiba-tiba menarik tangan Mary. Nico, ikut gue. Mary yang kaget, tiba-tiba tangannya ditarik Nico. Mary. Wah, apaan sih lo, Nick? Kayak penculikan aja lo. Mary yang melihat tangannya yang dipegang Nico. Mary. Wah, kalau gini caranya, lo harus traktir gue dengan makanan mahal ya. Nico yang traktir Mary di kafe murah. Mary yang kesel makan di tempat murahan. Mary. Nick, kalau lo mau traktir gue, itu di tempat mewah kek. Masa di tempat jelata gini sih? Nico. Lo, kalau mau makan gratis, jangan banyak ngomong deh. Udah, makan aja. Mary. Pantesan Sarah mutusin lo. Tiba-tiba, Nico melihat dengan tatapan kesel. Nico. Maksud lo apa? Wah, apa jangan-jangan gara-gara lo ya, Mer? Gue putus sama Sarah dan lo yang menghasut dia untuk putusin gue. Iya kan? Ngaku aja lo. Mary yang melihat Nico dengan tatapan cemas. Mary. Lo santai dong. Jangan sampai orang ngelihat kita ribut. Santai dulu ya, oke? Menurut gue, lo itu putus karena takdir ya? Nico. Jangan sok tahu lo tentang takdir. Udah, gue butuh penjelasan dari lo. Lo itu temannya Sarah. Gue yakin banget lo membuat hubungan gue berakhir. Mary yang tiba-tiba menatap Nico dan tertawa. Mary. Lo masih belum bisa move on ya? Nico. Mana bisa gue move on? Putus tanpa ada sebab dan akibat, itu kan aneh banget. Mary. Lo mau tahu alasannya? Sarah putusin lo. Ya, karena lo gak jujur tentang pekerjaan lo. Nico yang bingung melihat Mary. Nico. Lah, itu kan masalah sepele. Kenapa harus diputusin gue sih? Mary yang melihat Nico dengan dia menghela nafas.
Mary, lo baru pertama kali pacaran ya? Nick, kalau dari pacaran aja nggak saling jujur, gimana lanjutin hubungan ke depannya? Nick, perempuan itu kalau udah dibohongin, pasti dia nggak bakal percaya lagi sama pasangannya. Nico, kalau itu masalahnya, kenapa harus nyelesain dengan kata putus? Sebenarnya gue mau bilang sama Sarah, tapi gue mau nunggu waktu yang tepat dulu. Mary yang berbicara pelan. Mary, kalau gue tahu lo pekerjaan manajer sih, gue bakal pacarin lo dari dulu. Nico yang mendengar dan bertanya ke Mary. Nico, lo bilang apa? Mary yang kaget dan dia melihat ke arah Nico. Mary, enggak kok, gue cuman bicara sendiri aja. Tiba-tiba Nico melihat sinis ke Mary dan bertanya ke Mary. Nico, tunggu bentar, gue mau nanya sama lo. Kenapa lo tiba-tiba kerja di sini ketika gue baru putus sama Sarah? Mary, ya, gue pengen kerja aja. Nico yang memandang Mary dan tiba-tiba dia tertawa. Nico, modus banget lo jadi cewek ya. Wah, jangan-jangan lo mata-mata Sarah ya? Ngelihat gue dan foto gue dari jarak jauh dan kirim ke Sarah perkembangan kegantengan gue. Iya kan? Atau jangan-jangan lo suruhan Sarah untuk lihat gue dekat sama cewek? Mer, udah kebaca tahu modus persahabatan kalian. Mary yang melihat dan menggelengkan kepalanya. Mary, sumpah nih cowok, kepedean banget. Untung ganteng, kalau enggak udah gue siram nih. Pesta malam Chico dan Mora diadakan outdoor dengan meriah. Mary dan Sarah lagi melihat kemesraan Chico dan Mora. Mary yang berbicara sambil merangkul erat tangan Sarah. Mary, beruntung banget sih Mora bisa jadi princess malam ini dan dapatin pangeran impian gue. Gue jadi pengen gantiin posisi Mora deh, Sarah, apaan sih lo? Geli tau. Udah lepasin. Tiba-tiba, 5 cowok ganteng datang dengan jas keren yang menempel di tubuhnya. Semua orang terpukau melihat semua cowok keren datang dan berjalan gagah. Mary, wow, gila. Para pangeran datang menjemput gue. Wow. Sarah yang kaget ternyata ada Nico. Sarah, bentar, itu bukannya Nico ya? Mary yang senyum-senyum sendiri dan bahagia melihat para pangeran datang. Mary, iya, pangeran gue datang akhirnya. Sarah yang melihat ke arah Mary dan dia menarik Mary untuk pergi. Mary, apaan sih lo, Sar? Main tarik aja. Sarah, Mer, ini pasti ide lo ya? Undang Nico ke pernikahan Mora. Mary, maksud lo apaan sih? Siapa yang undang dia? Sarah, udahlah. Lo jangan acting lagi di depan gue. Pasti ini semua ide lo lagi ya? Biar bisa bikin gue malu ketemu lagi dengan Nico. Mary, Sar, udah. Lo jangan terlalu berimajinasi banget. Udah, mending kita menikmati pesta malam ini, oke? Mary yang menarik Sarah untuk masuk ke pesta Mora lagi. Sarah, udah, gue di sini aja, lepasin gue cepat. Mary, udah, lo tenang aja, anggap aja lo nggak lihat dia, dan lo harus bisa menikmati pesta sahabat kita ini. Ayolah, kita kembali lagi ke tempat Mora, oke? Ikut gue lagi yuk.
Tibalah sesi di mana Ciko dan Mora yang akan melakukan pelemparan bunga. Ciko, hey semuanya manusia single. Kalian berada di tempat yang luar biasa. Dan untuk malam ini, tibalah sesi acara yang ditunggu para manusia single dan yang masih takut mengungkapkan perasaan atau bahkan manusia yang gengsi untuk mengatakan sayang. Inilah yang kalian tunggu. Kami berdua akan melakukan pelemparan bunga dan yang akan beruntung akan mengikuti jejak gue. Oke? Ciko yang mengkecup kening Mora dan bersiap-siap melempar bunga. Mary yang maju dengan barbar dan bersorak ke Mora dan Ciko. Mary, hei pengantin, lempar ke arah gue ya, awas kalau enggak. Sarah yang juga ikut dan berjalan perlahan dan bicara sendiri. Sarah, wah ini yang gue tunggu. Siapa tahu gue bisa dapatin bunganya. Niko yang melihat Sarah berjalan, dia mengikuti dari belakang sambil berkata, Niko, semoga gue bisa beruntung dapat berdua sama Sarah. Nadine yang berada di sebelah Mary dan berkata, Nadine, Mer, lo minggir sana, ini tempat gue tahu, awas lo. Ciko dan Mora yang bersiap-siap melempar bunga tersebut. Ciko dan Mora, oke, kita akan lempar. 1, 2, 3. Sarah yang melihat arah bunga yang dilempar dan Niko di belakang Sarah. Niko yang begitu fokus melihat arah bunganya. Dan tiba-tiba Fandi muncul mendekati Sarah dan ternyata bunga tersebut ditangkap oleh Sarah dan Fandi. Sarah dan Fandi saling pandang-pandangan dan Niko yang di belakang dengan tatapan kesal melihat mereka berdua saling tersenyum malu. Ciko dan Mora, wow, keren. Ternyata sahabat kita yang akan melanjutkan jejak kita, yaitu Sarah dan Fandi. Sarah dan Fandi saling tatapan dan tersenyum. Niko yang kesel di belakang mereka berdua. Niko, apaan sih? Kayak udah disetting aja nih anjir. Shit. Nadine dan Mora yang melihat dengan mata melotot. Nadine, wah, gila. Ini bisa mengguncang dunia ini. Mary, wow, gila. Niko bisa frustasi lihat ini. Drama, wah. Mora dan Ciko memanggil Sarah untuk maju. Mora, oke guys, kita persilahkan dua sejoli yang merebut perhatian kita semua, sang Princess Mora dan sang Pangeran Fandi. Yeay. Fandi dan Sarah yang masih malu-malu. Fandi, silakan kamu aja, Sarah, kamu aja duluan. Niko yang kepanasan melihat mereka berdua, dan dia perlahan membuka kancing jasnya. Niko, kenapa tiba-tiba panas? Dasar norak acaranya. Tiba-tiba Fandi memegang tangan Sarah dan mereka maju berdua. Mary yang kaget melihat Fandi memegang tangan Sarah dengan mesra. Mary, wow, benih cinta langsung terbentuk. Niko yang semakin kesel melihat Fandi dan Sarah berpegangan tangan. Niko, wah, itu tangan gatal banget ya pegang Sarah. Awas lo ya Van. Ciko dan Mora bertanya ke Sarah dan Fandi. Mora, wah, gimana perasaan kalian bisa dapatin bunga spesial dari kami? Sarah, aku sih nggak berharap untuk dapetin ini. Ya, karena menurut aku, jodoh itu bukan berdasarkan bunga ini sih. Dan tiba-tiba, Fandi merebut mic di tangan Sarah dan Fandi berkata, Fandi, iya benar. Tapi ini semua udah takdir yang diberikan Tuhan untuk mempertemukan kita di sini.
Sarah yang menatap Fandi dan mengkerutkan dahinya. Mora, wah, kalian emang pasangan serasi yang dipertemukan di tempat waktu yang indah ini. Ciko. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Dansa dengan pasangannya. Dan kalau misalkan tidak ada pasangan, maka kalian bisa duduk melihat kita berdansa. Sarah dan Fandi berdansa bersama dengan mesra. Fandi yang memeluk pinggang Sarah dan Sarah yang memegang bahu Fandi. Mereka saling tatapan dengan indah. Sarah, aku gak bisa dansa, Fandi, ya udah, kamu ikutin aku aja, oke? Kalau aku maju, kamu mundur. Gampang kan, Sarah? Iya, oke. Niko yang kepanasan melihat Sarah dan Fandi berdansa bersama. Niko, apaan sih? Gak cocok banget. Gue baru sadar sekarang tikungan itu ternyata nyata. Dan pelakunya orang terdekat kita. Panas. Tiba-tiba Mary mendekati Niko dan mengkipaskan Niko. Mary, lo panas ya, Nik? Wajah lo merah banget. Niko, apaan sih lo? Udah pergi sana, gue gak mau diganggu. Mary yang mendekati Niko dan dia berbisik ke telinga Niko. Mary, lo iri ya? Kenapa lo gak bikin dia iri juga? Gimana kalau kita dansa berdua dan lihat reaksi Sarah saat melihat lo dansa berdua sama gue? Gimana? Niko yang melihat Mary dan dia berpikir tentang ide Mary. Niko, enggak, itu cara alay tahu. Mary yang terus membujuk Niko. Mary, yakin lo gak mau? Lihat tuh mereka saling tertawa dan lo malah terbakar api cemburu. Tiba-tiba Niko menarik tangan Mary dan berdansa di dekat Sarah. Niko, oke, kita mulai. Mary, ternyata lo mudah tergoda juga ya. Mary dan Niko berdansa mesra di dekat Sarah. Sarah yang melihat dan menatap kesal ke Mary dan Niko. Sarah yang berbicara di dalam hati. Sarah, apaan sih dansa dekat gue? Mau manasin gue ya? Oke, kita lihat aja siapa yang lebih panas. Sarah yang merangkul Fandi dengan erat sambil melirik Niko dan Mary. Mary, wah Nik, dia semakin manasin lo nih. Nik, lo lihat gue dong, jangan lihat ke Sarah terus. Dia memegang wajah Sarah sambil berkata, Fandi, udahlah Sarah, jangan liatin ke mereka, mending lihat ke arahku aja ya. Niko yang panas melihat Fandi menyentuh wajah Sarah. Niko, apaan sih? Kenapa harus sentuh wajah Sarah sih? Gue gak bisa diamin lagi nih. Tiba-tiba, Niko melepaskan dansanya bersama Mary. Niko yang mendekati Sarah dan mendorong Fandi. Niko yang tiba-tiba memeluk Sarah dan mencium Sarah.